sebuah batra yang diberi oleh Allah untuk selamatkan yang percaya. Karena hampir datanglah banjir yang memusnahkan orang yang tiada di dalam batra. Tuhan Yesuslah yang diberi Allah, hanya Dialah batra penyelamat. Kalau kau ada di dalam Dia, kau sejahtera dan hidup selamanya. Ada sebuah batra yang diberi oleh Allah untuk selamatkan yang percaya. Karena hampir datanglah banjir yang memusnahkan orang yang tiada di dalam batra. Tuhan Yesuslah yang diberi Allah, hanya Dialah batra penyelamat. Kalau kau ada di dalam Dia, kau selamat dan hidup selamanya. Tuhan Yesuslah yang diberi Allah, hanya Dialah batra penyelamat. Kalau kau ada di dalam Dia, kau selamat dan hidup selamanya. Kau selamat dan hidup selamanya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program Suara Jemaat di Jurnal TV. Puji Tuhan, sore hari ini tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Jurnal TV, mari pada sore hari ini kita sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dalam Yosua pasal 9 ayat pertama sampai yang ke-10, dan nanti kita lanjutkan ayat yang ke-14 dan 15. Sekali lagi, Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 10, dan kita nanti lanjutkan juga dalam ayat yang ke-14 dan 15. Saya akan bacakan demikian akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Sekali lagi, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal.
Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuat ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang, karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan yang diam di Asitarot. Ayat 14 dan 15. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Sekali lagi, tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Jurnal TV yang berbahagia, setiap orang dalam hidupnya pasti pernah diperhadapkan apa yang dinamakan dengan sebuah keputusan. Dan kita bersyukur Alkitab kita adalah Alkitab yang jujur, berbicara apa adanya. Tidak hanya bicara berkat, tetapi saudara, kita melihat di sini dari apa yang sudah kita baca tadi, bahwa keputusan yang keliru pernah dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu Yosua dan para pemimpin Israel. Dan Alkitab tadi mencatat dalam ayat 14, keputusan itu mereka buat karena tidak meminta keputusan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan tadi kita melihat bagaimana orang Gibeon, ya. Orang ini adalah orang-orang yang sebenarnya termasuk orang-orang Kanaan yang harus dimusnahkan. Kenapa harus dimusnahkan? Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 26 di situ berbicara kepada Musa, kepada Yosua, haruslah sebenarnya mereka menumpas, ya. Mereka harus menumpas orang-orang itu. Kenapa harus ditumpas? Karena orang-orang ini bisa saja mempengaruhi bangsa Israel untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ketika suku Gibeon ini mendengar bahwa Yosua telah mengalahkan raja-raja Kanaan waktu itu yang ada di Kanaan, maka mereka takut. Alkitab mencatat tadi, ya, Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 2, mendengar raja-raja yang ada di seberang sungai, dikatakan di tepi pantai laut, yaitu raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, mereka berkoalisi, saudara-saudara, ya. Mereka berkoalisi untuk melawan Yosua dan Israel. Berbeda dengan Gibeon. Orang negeri Gibeon ini, apa yang mereka lakukan? Dikatakan ayat 4, mereka bertindak dengan akal mereka. Mereka berpikir begini, bagaimana ya supaya kita tetap hidup? Bagaimana supaya kita tetap ada? Kita tidak mungkin melawan bangsa Israel. Ayo, apa yang harus kita lakukan? Dan saudara, kita mencatat kemudian apa yang mereka lakukan. Mereka menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk, seolah-olah mereka dari jauh, gitu ya. Seolah-olah mereka dari jauh, padahal sebenarnya mereka ada di sekitar bangsa Israel saja pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, orang Gibeon takut dan menggunakan akal mereka untuk menipu Yosua. Hati-hati, saudara, dengan tipuan yang sepertinya masuk akal. Dan kita melihat tadi bagaimana mereka memuji Yosua, sehingga akhirnya dalam cerita ini dikatakan Yosua pun
mengikat perjanjian dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Akibat dari perjanjian ini, saudara, mereka melanggar perintah Tuhan. Dan itu berdampak pada kehidupan Israel selanjutnya. Orang-orang Israel bersungut-sungut kepada pemimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka tidak dapat memusnahkan suku ini karena terikat perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai macam keputusan. Seperti saya sudah ungkapkan tadi, dalam hidup itu seringkali keputusan yang kita ambil itu kadang keliru. Nah, keputusan yang berkaitan dengan komitmen atau perjanjian itu akan berdampak besar. Sekali lagi, keputusan yang berkaitan dengan perjanjian atau komitmen itu akan berdampak besar dan berdampak lama, Bapak Ibu Saudara. Misalnya, keputusan yang berdampak lama ini adalah keputusan untuk menikah. Dengan siapa Anda menikah itu akan menentukan hidupmu. Dan itu komitmen, itu tidak berlaku 1-2 tahun, tetapi perjanjian perkawinan itu berlaku seumur saudara hidup, seumur hidup. Itu Alkitab katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, sekali lagi, keputusan untuk menikah, keputusan untuk bekerja, keputusan untuk pindah pekerjaan, keputusan untuk menerima pekerjaan, dan keputusan-keputusan yang seringkali kita ambil dalam hidup, terutama yang bersifat komitmen atau perjanjian, itu berdampak besar dan lama. Oleh sebab itu, saudara, adalah penting untuk mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena hidup penuh dengan pilihan. Kita tidak mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Kita manusia yang terbatas. Dalam keterbatasan kita itu kita membutuhkan Tuhan. Bangsa Israel, saudara, para pemimpin Israel, Yosua, harusnya meminta keputusan Tuhan. Musa mengajarkan Yosua dalam Keluaran pasal 28 ayat yang ke-30. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-28 ayat yang ke-30. Di situ Bapak Ibu, Musa sudah memperingatkan Yosua, mengajarkan Yosua bagaimana Yosua harus meminta keputusan Tuhan ketika dia memutuskan sesuatu, ketika dia harus mengambil keputusan. Bagaimana caranya? Mari kita baca Keluaran 28 ayat yang ke-30, dikatakan demikian. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Jadi saudara, Musa sudah memperingatkan Yosua, ya, bahwa ketika mengambil keputusan bagi orang-orang Israel, maka dia harus menghadap Tuhan. Haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Jadi ada prosedurnya. Harus menghadap Tuhan, harus membawa itu kepada Tuhan. Nah saudara, ayat Yosua pasal 9 ayat 14 tadi dikatakan, lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Inilah saudara, mereka tidak meminta keputusan Tuhan seperti yang sudah diperingatkan oleh Musa, meminta keputusan Tuhan. Saudara, mungkin ini tidak hanya bicara mereka mengambil bekal dan sebagainya, ini ada maksudnya saudara. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu artinya bahwa mereka menerima untuk mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon. Dan inilah saudara kekeliruan dari keputusan Yosua, sehingga akhirnya apa yang terjadi ketika mereka mengadakan persahabatan dan mengikat perjanjian dan orang-orang itu, mereka membiarkan orang-orang Gibeon itu hidup. Seharusnya harus dibinasakan. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 18. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Jadi saudara-saudara, ketika mereka mengambil keputusan untuk mengikat perjanjian ini, maka yang terjadi adalah
orang-orang Israel ini bersungut-sungut kepada pemimpin mereka. Akibat mereka melanggar perintah Tuhan, di antara mereka sendiri terjadi sungut-sungut. Di antara mereka sendiri terjadi saling menyalahkan. Sekali lagi, akibat mereka tidak melibatkan Tuhan, atau akibat mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, ketika kita melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan, niscaya Dia akan menuntun kita, niscaya Dia akan mengarahkan kita kepada kebenarannya, karena Dialah sumber kebenaran itu. Bapak Ibu pemirsa Jurnal TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada satu keputusan dari banyak keputusan yang harus kita ambil, dan keputusan ini adalah keputusan yang terpenting dalam hidup kita. Keputusan yang harus kita ambil dengan sadar, keputusan yang harus kita ambil dengan penuh komitmen. Keputusan itu adalah keputusan untuk mengikut Tuhan. Sebuah pujian yang luar biasa yang diciptakan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan dan berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ketika dia diperhadapkan kepada kematian, dia disuruh untuk menyangkal imannya, tetapi dia berkata, mengikut Yesus adalah keputusanku. Sebuah pujian yang luar biasa, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus walau sendiri, mengikut Yesus walau sendiri, mengikut Yesus walau sendiri. Terus apa saudara? Luar biasa ya. Mengikut Yesus adalah keputusanku, tetap mengikut Yesus walau aku harus sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus adalah keputusan ya, yang menentukan hidup kita. Tidak hanya hidup yang akan datang, tetapi juga hidup sekarang. Sekali lagi, mengikut Yesus itu menentukan hidup kita sekarang dan hidup yang akan datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka kita pun bersedia menanggung setiap konsekuensi dari keputusan itu. Ya saudara, ketika kita akan ambil keputusan, tentunya kita siap dong dengan segala konsekuensinya. Ketika kita ambil keputusan untuk kuliah di sini, maka saya siap dengan segala keputusannya, dengan segala konsekuensinya. Ketika saya ambil keputusan untuk menikah dengan ini, saya pun siap dengan konsekuensinya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu saudara, ada beda ya Bapak Ibu, ada beda ketika Anda melibatkan Tuhan dalam keputusan, itu berbeda dengan mengambil keputusan. Kalau melibatkan Tuhan dalam keputusan, Anda sudah ambil keputusan baru libatkan Tuhan. No, bukan begitu. Sebelum Anda ambil keputusan, libatkan Tuhan. Tuhan mau Tuhan apa? Ya, Tuhan maunya Tuhan apa atas apa yang terjadi ini. Tolong aku Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat. Tolong aku Tuhan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sejalan dengan kebenaran-Mu, agar hidupku menyenangkan hati-Mu. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga ambil keputusan untuk mengikuti Yesus, seumur hidup kita apapun yang terjadi dalam hidup ini, rintangan penderitaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara, mari, barang siapa, Alkitab berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya saudara, ketika kita ambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka wajib kita hidup sama seperti Dia hidup. Bagaimana Yesus hidup? Hidupnya penuh dengan kasih, hidupnya penuh dengan belas kasihan. Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa bagi setiap pengikut-pengikutnya. Ikuti Dia. Ketika engkau mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, keputusan untuk setia kepadanya, mari
kita siap dengan konsekuensi untuk hidup sesuai dan kehendaknya, untuk melakukan apa yang dia mau dalam hidup ini. Bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini sementara, dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Tapi satu hal, ambillah keputusan yang tepat, libatkan Tuhan. Keputusanmu untuk mengikut Tuhan itu adalah keputusan, satu-satunya keputusan yang menentukan hidupmu hari ini dan hidup yang akan datang. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin ada keputusanmu yang keliru. Sore hari ini, mari datang kepada Tuhan. Mari minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk kau bisa mengatasi itu semua. Jikalau engkau belum ambil keputusan untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh hari ini, ambil keputusan yang tepat. Keputusanmu untuk mengikut Yesus itu menentukan hidupmu hari ini dan hidupmu yang akan datang ketika engkau kembali kepadanya. Mari saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikannya. Hamba berdoa bagi seluruh pemirsa Jurnal TV dimanapun mereka berada. Kami berdoa biarlah Tuhan yang berikan kekuatan kepada mereka. Jikalau ada di antara mereka yang saat ini dalam kebimbangan, kami berdoa bila Tuhan teguhkan mereka semua. Jikalau ada di antara mereka yang saat ini Tuhan dalam keadaan sakit, kami berdoa dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus, bila Engkau dokter di atas segala dokter itu menyembuhkan mereka Tuhan, memulihkan mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, jikalau ada di antara mereka yang saat ini sedang terluka, biarlah Tuhan Engkau sendiri akan membalut mereka dengan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami semua sebagai berkat-Mu dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, untuk kami selalu melibatkan Tuhan ketika kami akan mengambil keputusan. Tolong kami Tuhan, beri kami hikmat-Mu agar nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan bagi Jurnal TV, Engkau semakin memberkati agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui ini Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, kebenaran-Mu terus diberitakan, dan setiap orang yang mendengarkan kebenaran-Mu melalui siaran televisi ini Tuhan, mereka boleh diberkati, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, mereka boleh semakin setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami yang ada, yang mendengarkan dan menyaksikan akan tayangan ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.